Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak hari ini? Sehat, insya Allah belajar juga akan bersemangat. Baik, sekarang sudah siap semua untuk belajar? Sudah sarapan? Sudah pamit sama Bapak Ibu? Sudah niat dalam hati untuk mencari ilmu? Alhamdulillah, baik. Agar lebih komit lagi, minta bantuannya Mbak Mutia untuk menyiapkan teman untuk berdoa. Silakan. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Mbak Mutia. Absen dulu untuk mengecek kehadiran hari ini. Komplit apa tidak? Ilyana Mumtaza hadir. Ada Muhammad Isa. Alvaro Wailatun Munawaroh yang sakit. Kita doakan semoga teman-temanmu segera sembuh. Sekarang bulan apa? Agustus. Jadi kita nyanyi lagi lagu apa? Ya, lagu Hari Merdeka. Merdeka. Ibu punya apa? Kira-kira rasanya bagaimana? Ya. Nah, jeruk ini jika diburu kupas langsung dimakan, rasanya bagaimana? Sampai. Ya, kita sensor dulu ya saat dimana. Baca bahasa. Maju sedikit. Ya. Yang lain lagi ya. Bagaimana rasanya dari Jepangan? Nah, rasanya bagaimana, Mas? Manis, sering kali ya. Nah, jeruk ini rasanya manis, tapi nanti kalau dimakan kita jam 12 rasanya gimana? Siang, tetap manis. Dimakan jam berapa nak? Dimakan besok harinya? Kurang sedikit. Besok 3 hari lagi? Gak boleh busuk. Selain dari juga ada apa? Penyakit. Nah, apa artinya? Buah ini ibarat tugas-tugas anak-anak. Jika tugas anak-anak kalau sebenarnya kita langsung kita tunaikan, itu rasanya akan manis. Kita akan udah, oh ada PR langsung dikerjakan. Jadi kita langsung ke anak bulan mau mainan itu tidak ada beban. Tapi coba kalau kita menunda-nunda pekerjaan, apa yang terjadi? Pekerjaan kita akan semakin menumpuk. Kalau ada PR, yang ini belum masih lama yang kerjakan, tidak ada susul lagi, PR lagi, numpuk lagi lama-lama menjadi banyak, jadi banyak. Anak-anak juga anak apa? Jadi malas untuk mengerjakan. Terlalu banyak. Akhirnya apa? Prestasi menurun, nilainya kurang. Akhirnya apa? Tidak mau sekolah jadi malas. Jadi pesan hari ini, janganlah anak-anak untuk menunda pekerjaan. Pernahkah mungkin melihat sesuatu yang berulang-ulang? Misalnya angka, warna, bentuk? Pernah? Apa contohnya? Apa? Ayo. Pernah kalau di jalan itu kok toko-toko mandek, toko-toko lampu, tiba-tiba di jalan ada lampu itu apa? Ya lampu lalu lintas. Terus itu kan dari apa? Kenapa kok pada patuh? Karena ada warna. Ya warnanya menyimbolkan ada arti. Ya bentuk apa? Bentuk ya. Bentuk apa juga? Ya, ada bentuk lingkaran. Terus apa lagi? Tadi anak-anak naik ke sini kalau lagi apa? Tangga. Iya, tangga itu ada bentuknya dan jaraknya bagaimana? Sama semua. Setelah itu, anak-anak setiap hari pelajarannya sama atau berbeda? Berbeda. Dan itu pakai baju apa tuh? Nah, bagaimana? Bagus.
bagus. Kenapa? Ada gambar. Gambarnya sama atau berbeda-beda? Beda-beda. Beda tapi ada yang sama. Nah, menurut anak-anak mengapa mengenali pola itu penting? Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah maka murid mampu mengidentifikasi pola berulang dan menyelesaikan masalah dari suatu rangkaian objek atau peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Ya, berpikir komputasional. Nah, manfaatnya apa? Agar anak-anak itu bisa berpikir secara logis. Contohnya seperti ini. Guru melihat di sini di pola kelas 6. Anak-anak, mohon maaf ya, anak yang sering terlambat sekolah itu. Si A, si B, si C, dan polanya selalu sama. Nah, berarti itu ada masa. Nah, kenapa kok bisa terlambat? Kenapa? Nah, nanti kita analisa lalu kita satu persatu kita uraikan kenapa kok nanti kita bisa mencari masalahnya. Yang dari anak-anak juga apa? Jadwalnya itu, jadwalnya aku saya lupa nggak bawa buku, saya hari ini nggak bawa ini, saya hari ini lupa PR-nya. Nah, itu anak-anak berdasarkan apa kok bisa lupa buku, lupa PR? Lihat apa? Lihat jadwal pelajaran. Itu kan berulang, ya kan? Senin jadwalnya beda. Senin dengan Selasa sama apa berbeda? Berbeda. Manfaat kita belajar materi logika ini agar anak-anak itu bisa memecahkan masalah secara sistematis, logis, dan teratur. Pengenalan computational thinking. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecakapan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan berikutnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Dia tentang landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS. Berpikir komputasional merupakan kemampuan menyusun solusi masalah secara logis dan sistematis sehingga dapat diproses oleh manusia maupun komputer. Komputer juga seperti
seperti itu. Nah, jika tidak ada perintah, dia tidak bisa menghasilkan sesuatu. Anak-anak pernah belajar, pernah main AI? Ya, ChatGPT? Iya, dia bisa menjawab masalah, bisa menjawab dari mana? Dari masalahmu, dari inputmu, ya. Kamu memberi perintah, lalu perintahnya diproses. Nah, saat proses itu namanya saat sebagai coding. Setelah coding selesai, baru hasil. Jadi kamu ingin membuat lagu, karena kamu masukkan perintahnya, lalu ChatGPT itu AI-nya bekerja, mengkode, lalu hasilnya lagu yang kalian ingin. Nah, semua ini bisa berhasil berdasarkan dari data, banyaknya data yang anak-anak perintahkan. Nah, untuk berpikir komputasional itu ada prinsip. Ada berapa prinsip? Ada 4. Satu apa? Dekomposisi. Nah, dekomposisi contohnya itu jika anak-anak tadi disuruh menjadi panitia 17-an. Nah, panitia 17-an saya ini. Nah, makanya kita bagi-bagi tugas ke panitia. Ada jadi si acara, si konsumsi, si proposal dan sebagainya. Nah, dari sisi itu nanti ada apa? Tugasnya masing-masing. Oke, contohnya makanya, Atila kok sering terlambat sekolah. Kenapa ya? Nah, ternyata bangunnya kesiangan. Bangunnya kesiangan karena apa? Kok bangun kesiangan? Tidurnya selalu malam. Kenapa kok tidur malam? Halo? Karena dia nge-game main HP. Makanya ya. Nah, ada dikasih solusi. Kalau bangunnya kesiangan, berarti kita harus apa? Nah, bangunnya apa? Pagi dahulu. Dikurangi tidur malamnya. Nah, itu solusinya ya. Terus mau dikurangi bermain HP-nya. Jika tidak main HP, tapi saya kok telat dulu. Ya kamu kalau tidur pakai alarmnya dibunyi. Nah, saya sudah alarm tapi tidak dengar. Ya volumenya dikeraskan lagi. Dia dikeraskan. Ya kok ibu buyur banyu. Bentani, itu berpikir dekomposisi. Nah, ini yang kedua adalah pengenalan pola. Nah, kita belajar mengenal pola. Ini kita ke pola aja ya. Yang ketiga aktif, yang keempat apa? Algoritma. Sampai sini sudah jelas ya. Ada berapa prinsip? 4. Baik, yang akan kita pelajari yang pengenalan pola adalah mengidentifikasi kesamaan atau pola dalam berbagai permasalahan untuk menemukan solusi yang dapat diterapkan kembali atau menemukan pola yang dapat digunakan kembali. Nah, contohnya seperti ini. Bu Desti itu jualan makanan, ya, jualan makanan, bikin makanan. Nah, setiap hari Jumat itu kok Bu Desti kan bikinnya kue lumpur, agar-agar, sama martabak. Nah, yang paling laku itu pasti setiap Jumat itu kok martabak sama kue lumpur, polanya sama. Jadi Bu Desti tahu memprediksi, berarti Jumat depan itu pasti laku lagi. Nah, makanya Bu Desti yang membuat kuenya ditambahi. Nah, itu salah satu pola. Dalam matematika juga ada. Tahu kalian ada angka 2, ada 2 langsung ke 4, langsung ke 6. Itu namanya bilangan apa? Bilangan genap. Betul, ada ya? 1, 3, 5, 7, itu apa? Iya, itu bilangan gaji, itu pola, itu namanya pola. Ada 1, langsung 5, langsung 9. Nah, itu namanya bilangan loncat. Nah, seperti itu ya, itu dalam pelajaran. Nah, dalam komputer pola digunakan untuk membuat program lebih efisien. Nah, manfaat pola itu apa? Lebih mudah memahami masalah. Bocah-bocah kasih gunakan
kok seperti ini, sering kelewat kok seperti ini. Jadi kita bisa tahu untuk mengatasinya. Terus menebak hal yang akan terjadi, kayak cuaca, gitu kan? Oh nih, mau hujan itu polanya mesti ada mendung, ada angin, ada petir, lalu turun hujan. Oh berarti besok kalau awannya itu terkumpul di situ, oh besok akan hujan. Bisa prediksi cuaca dan membantu menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pojok sana itu gambar apa? Batik. Nah, batik itu ada polanya, itu pola awang ya, sama yaitu berulang terus. Yang tengah nasi bintang itu ada polanya. Terus pojok bunga, polanya di mana? Di mahkota bunga itu ya, setengah lingkaran, agak lingkaran, setengah lingkaran. Nah itu polanya seperti itu. Yang bawah, bawah bunga apa itu? Burung pernah, itu ada polanya tuh sama tidak? Sama. Yang tengah, kereta api itu kalau nggak sejajar, kereta apinya juga nggak bisa jalan. Yang pojok sana apa? Tangga itu kalau tangga juga nggak sama jaraknya. Kamu pasti akan kesulitan untuk mencapai ke tempat tujuan. Jaraknya juga kita akan kesusahan. Berarti karena ada polanya. Sampai sini jelas? Nah, berarti kalau dari ini pola ini, kamu lihat ini dari apa? Ada yang pola alam dan ada yang pola buatan. Yang alam yang mana ya? Bunga. Iya, di mana juga punya ayam, punya kucing? Bulunya kan berpola warnanya, ini namanya ya? Nah, sedangkan dari yang buatan ada kereta api, ada tangga, ada batik, ada banyak banget. Ada apa lagi? Jaga pula, ada lampu lalu lintas. Nah, anak itu nggak sadar, ternyata dalam kehidupan sehari-hari sudah menerapkan apa? Berpikir komputasional, nggak tahu apa namanya itu, ya toh? Setelah itu ada tanda panah, terus ada apa lagi? Terus? Terus apa? Nah, selanjutnya apa? Berarti tiga. Terus? Yang bawahnya ini bilangan loncat ya. 3, 6, 9, 12, 15. Oh, dapat tahu dari 15 dari mana? Iya, dari 3 ke 6 berarti tambah 3. Coba sekarang guru minta tolong Mas Bukan berangkat di sini. Mas Nasrullah maju sini sama Gus. Maju tuh maju aja berdiri di sini. Mas apa? Maju ke sini. Terus Mbak Lutfi Cahyani sini. Terus Mbak Siva ke sini. Nah, kira-kira setelah Mbak Siva, Mbak Lutfi sama Mbak Siva di sini laki-laki berapa? 2. Setelah laki-laki tadi ada warna ini pola. Coba Nasa pada sini, aku untuk ke belakang. Nak Nasa ke belakang. Kirim aku ke belakang. Nah, di sini dari uji ini harus menghadap ke mana ini? Ke belakang atau ke depan? Nah, ini namanya kalian belajar pola. Mudah apa mudah? Alhamdulillah, silahkan kembali ke depan. Terima kasih ya. Atasnya. Iya. Burung melambangkan warna. Yang kedua itu dimulai dari merah. Apa yang kedua? Ada. Kelompok 3. Yang ini? Ini apa? Apa ini? Cabe. Kelompok 1. 1.
Balik ke ya. Lanjut. Yang bawah sendiri siapa yang mau menjawab? Silakan. Ya, Mbak Mutia. Beli. Nah, yang terakhir sendiri. Oh yang ini. Oh ya, ini aku salah yang ini ya. Apa ini? Beli. Yang terakhir sendiri? Nah, dari sini anak sudah bisa tahu, sudah paham tentang materi kita yaitu pattern recognition kalau bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Indonesia itu pengenalan pola. Nah, ini ada tugas yang bisa anak kerjakan secara berkelompok ya. Guru bagi. Sudah dapat soalnya semua kelompok? Sudah tahu petunjuknya, instruksinya? Sudah, silakan dikerjakan kelompokan G. Semuanya ikut ya? Ada apa? Oh, pakai speaker. Boleh, ini pensil juga nggak apa-apa. Bisa ya? Ya. Kelompok 2 silakan presentasi hasilnya. Kelompok yang lain kita bagi ya. Kami dari kelompok 2, kami ini bersama untuk menyelesaikan angka warna. Ada kesulitan apa sih? Alhamdulillah tidak ada kesulitan. Ada yang mau ditanyakan? Kita beri kesempatan untuk kelompok 2. Oke, silakan. Ini adalah hasil dari kelompok 3 dan mengerjakan tentang kode warna. Bagaimana? Garisnya singkat. Bisa? Semua anggota kelompok sudah yakin? Ya. Ada yang menanyakan? Ya. Mari kita beri uang untuk kelompok 5. Ini tugasnya kelompok 5 kasih kerjaan. Ini kita menguasai pola. Saya bertanya. Tidak. Sesuai dengan pola gambarnya. Oh iya, siap. Kerja kelompok kami yaitu tentang gerak dan pola. Sulit apa ya? Anggota kelompok sama ahli, ya kan? Ya. Kita beri uang untuk kelompok tim 1. Menyelesaikan bisnis. Oh, saya gambar. Gambar apa kira ya? Alien. Anak-anak juga tahu ini kayak Monster. monster ya. Ya. Gambarnya bagus, simetris sama polanya ya. Jadi teman-teman kelompok 1 mengajarkan tentang soal pola. Adakah yang mau ditanyakan? Tidak. Anak-anak sekarang sudah paham tentang pola ya. Pola yang berulang memudahkan kita untuk mengerjakan atau menyelesaikan masalah. Anak-anak sudah hebat semua. Dikasih apa?
Tepuk tangan. Nah, ini ada tugas dari guru untuk anak kerjakan ya. Kita kelompok ambil kertas di depan, bagikan ketua kelompoknya atau siapa anggotanya sesuai dengan jumlah kelompoknya. Silakan dari sini diambil. Ini ambil sini ada. Sesuai apa pengertian berpikir komputasional? Bapak sudah selesai semuanya? Bagus, ya monggo untuk ketua kelompok silakan dikumpulkan pekerjaan teman-teman satu kelompoknya dikumpulkan ke meja guru di sini. Untuk pekerjaan anak sudah guru koreksi. Alhamdulillah tadi untuk kerja kelompok nilainya A semua dan tugas individual tadi alhamdulillah sudah di atas, sudah mencapai KKM semuanya. Itu alhamdulillah. Yuk, kita cari Bu Guru beri adalah hadiah tepuk the best. Oh, the best. Bagaimana perasaan murid hari ini belajarnya? Dengan tangan ya. Murid jempol, murid cita. Makasih ya. Yang kedua, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Materi berpikir komputer. Berpikir komputasional. Nah, ya, hari ini akan berpikir komputasional gunanya untuk apa? Memudahkan kita apa? Menyelesaikan masalah. Kalau dalam matematika contohnya ada soal cerita bagaimana mengkodenya. Pertama, diketahui, ditanya, dijawab, jadi. Nah, itu contoh berpikir komputasional mata pelajaran matematika. Ya, alhamdulillah karena kita hari ini sudah belajar kode. Semoga anak-anak hari ini dapat ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa terus belajar, sholat 5 waktunya, jangan sampai bolong. Jadilah anak solihah yang membanggakan orang tua. Kita untuk teman minggu depan kita akan belajar prinsip berpikir komputasional tentang dekomposisi. Ini kita akhiri pembelajaran dengan ucapan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Amin. Nah, semuanya.